tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kau si lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jumpa lagi adik-adik di GKI Hai Kids. Ya, kita bersyukur ya kalau Tuhan memberkati kita sampai pada hari ini. Berkatnya itu dengan apa? Tubuh yang sehat, dengan hati yang siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun secara online ya adik-adik. Karena apa? Mungkin karena adik-adik sedang kurang enak badan ya. Tapi kita bersyukur Tuhan memberkati kita dengan sukacita untuk tetap bisa mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Tapi nanti kalau adik-adik sehat ya, adik-adik bisa hadir langsung di gereja untuk sama-sama bertemu dengan teman-teman. Ya adik-adik ya, kita diberkati karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita mau angkat pujian. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Ya, kita nyanyi dengan penuh sukacita dengan berdiri. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, sebelum kita lanjutkan pujian kita berdoa minta pimpinan Tuhan di dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, sebagaimana pujian yang kami nyanyikan tadi, Tuhan kami bersyukur kalau Tuhan senantiasa memberkati kami anak-anak-Mu, memberkati dengan hati yang siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun secara online mungkin kami, anak-anak kami atau adik-adik kami sedang kurang enak badan sehingga harus mengikuti sekolah minggu secara online. Terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami, sehingga kami siap untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu, kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini dari awal sampai selesai. Kiranya Tuhan berkati kami dengan sukacita untuk kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, biasa di rumah kalau mama atau papa panggil kita, pasti kita akan jawab apa? Ya ma, ya pa, ya kan? Ya, berarti kalau nama kita dipanggil lalu kita jawab, berarti apa itu? Kita siap, ya, siap mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh mama atau papa. Atau apa yang mau diperintahkan oleh mama atau papa. Begitu ya adik-adik. Nah, Tuhan juga memanggil kita adik-adik dengan nama kita. Ya, siap untuk apa? Siap untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah sekolah minggu. Berarti adik-adik sudah siap, sudah menjawab panggilan Tuhan. Ya, dengar dia panggil nama aku. Tuhan panggil namaku dengan siap untuk beribadah.
kita menyanyikan dengar dia panggil nama saya. Puji Tuhan ya, kalau kita sudah menjawab panggilan Tuhan dengan duduk tenang untuk mengikuti sekolah minggu walaupun secara online ya adik-adik. Nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita ya. Buktinya kita ada sampai pada saat ini. Itu karena kasih Yesus yang begitu dalam. Kasih Yesus juga yang begitu indah membuat kita sebagaimana kita sampai pada hari ini. Kasih-Nya begitu indah di dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyi kasih Yesus indah dan indah. Indah, oh indah, kasih Yesus indah, oh indah. Dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus indah, oh indah, kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Ya, kasih Yesus begitu indah dari apapun yang Tuhan ciptakan di dunia ini, sehingga kita adik-adik bisa menikmatinya kan? Ya begitu indah ciptaan Tuhan. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah diciptakan Tuhan begitu indah. Ada yang cantik kalau yang wanita, ada yang tampan, gagah kalau yang pria. Tapi kecantikan kita, ketampanan kita, atau juga Tuhan berikan kita kepandaian, anak yang pintar. Tapi kita tidak menjadi sombong, karena itu semua Tuhan berikan buat kita. Ya, tidak boleh sombong. Kalau sombong Tuhan tidak suka. Ya, adik-adik, nanti firman Tuhan akan disampaikan bagaimana kita tidak menjadi anak yang sombong. Kalau anak yang sombong itu pasti dijauhi sama teman-teman, nggak suka bergaul sama teman yang sombong, yang suka membanggakan diri, aku hebat, aku pintar, paling pintar sendiri ya adik-adik ya.
Ya, kita tidak mau menjadi anak yang sombong karena Tuhan tidak suka. Kita angkat pujian, sombong-sombong itu dosa loh adik-adik. Tuhan Yesus tidak suka. Sekali lagi, sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Tuhan Yesus tidak suka. Ingat ya adik-adik, kalau adik-adik yang mengasihi Tuhan pasti punya hati yang rendah hati, tidak menjadi anak yang sombong ya. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan syukur kita melalui persembahan. Sudah disiapkan ya persembahannya sebagai tanda syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, memberi menurut kerelaanmu. Memberi menurut kerelaanmu, jangan dengan duka ataupun paksa, karena Allah suka orang yang memberi dengan sukacita dalam hatinya. Memberi menurut kerelaanmu, jangan dengan duka ataupun paksa, karena Allah suka orang yang memberi dengan sukacita dalam hatinya. Mari kita satu dalam doa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, melalui kedua orang tua kami, di dalam usaha dan pekerjaan mereka, di dalam kesehatan Kau berikan bagi kedua orang tua kami. Terima kasih Bapa, sebagai tanda syukur kami pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah dan saatnya kami menyatakan syukur melalui persembahan ini. Bapa, berkatilah persembahan ini agar persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kami menyerahkan kehidupan kami untuk kami tetap setia mengikut Tuhan. Di dalam tanda syukur kami untuk semua kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian sebagai persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita. Kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Sekali lagi.
sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Pasti sukacita ya, kalian pasti bersemangat. Nah, saya bersyukur Ibu bisa ketemu dengan kalian lagi pada hari ini. Dan Ibu mau perkenalkan diri, nama Ibu Teti. Ya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari kitab Daniel. Ya adik-adik, sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, Ibu mau sapa dulu semuanya adik-adik semuanya. Halo adik-adik semua, salam hai kids. Ya adik-adik, pasti semua siap menunggu mendengar firman Tuhan. Kita berdoa ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur, kami sudah memuji Engkau, kami sudah memberikan persembahan yang terbaik bagimu hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mau mendengar dengan hati yang sungguh Tuhan, dengan duduk manis, dengan hati yang tulus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, supaya kami boleh menikmati firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, seperti yang tadi Ibu Teti bilang, hari ini kita belajar firman Tuhan dari kitab Daniel. Daniel pasal yang pertama. Kita akan belajar siapa ya Daniel itu. Ya, kita akan belajar bersama ya. Dan hari ini Ibu juga sangat senang karena adik-adik sudah memasuki kelas yang baru kan. Semua naik kelas? Oh, puji Tuhan. Kalian hebat semua bisa naik kelas. Hasilnya gimana rapotnya? Oh, bagus semua. Wah, luar biasa. Nilainya bagus. Bahkan ada yang bagus sekali ya kan? Nah, bagi adik-adik yang nilainya bagus sekali, jangan sombong ya. Jangan menghina atau mengejek teman-teman yang nilainya kurang. Tapi tetap rendah hati, karena itu bukan hasil usaha kamu loh. Itu karena Tuhan memberkati, menolong kamu, sehingga kamu mampu bisa menghasilkan nilai yang baik, bahkan paling bagus. Untuk adik-adik yang nilainya mungkin masih kurang, jangan menyerah ya, jangan putus asa. Semangat! Di tahun ini semoga kalian bisa dapat hasil yang baik semua. Ya adik-adik, seperti ayat hafalan kita di minggu ini kita ambil dari Daniel 1 ayat 17b. Isinya sudah buka? Ya, Ibu baca dulu nih ya. Daniel 1 ayat 17b. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian. Jadi, kalau adik-adik pintar dan pandai, itu karena siapa? Karena Allah yang memberikan. Ketika zaman umat Israel dulu, banyak anak-anak muda yang berbakat dan pandai. Mereka menjadi kebanggaan orang tua mereka. Tetapi kebanggaan para orang tua tidak berlangsung lama adik-adik. Karena pada tahun ketiga pemerintahan Raja Yehuda yaitu Yoyakim, datanglah Raja Babel yaitu Nebukadnezar. Mereka menyerang ke Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda. Mereka mengepung kota itu dan mengalahkan kota itu. Kemudian Raja Yoyakim ditangkap. Sebagian peralatan emas dan perak yang ada di Bait Allah dijarah, diambil paksa. Dan semua peralatan itu dibawa ke kuil penyembahan berhala bangsa Babel di Sinear. Raja Nebukadnezar juga menyuruh bawahannya untuk membawa paksa anak-anak muda keturunan bangsawan, orang-orang ternama di Yehuda, keturunan raja yang ganteng, sehat, berbakat dan pandai, supaya mereka bisa bekerja di dalam istana raja, membantu raja. Semua anak-anak kerajaan Yehuda yang baik, sehat, pandai, dan berkemampuan, juga ganteng-ganteng loh adik-adik, dijarah
dan dibawa ke istana Raja Babel. Di sana mereka diperlakukan luar biasa istimewa loh. Mereka makan makanan raja. Nah, bahkan namanya diganti dengan nama-nama Babel. Mereka dididik kebiasaan orang Babel, kebudayaan orang Babel. Bahkan bahasanya juga mereka diajarkan supaya mereka mengganti identitas diri mereka menjadi orang Babel. Dan raja ingin mereka nggak ingat Tuhan lagi. Mereka bukan umat Tuhan. Mereka mau menjadi orang Babel seperti Raja Nebukadnezar itu. Nah, di antara orang-orang yang diambil itu ada 4 anak muda yang gagah, ganteng, dan pandai. Dan mereka sungguh luar biasa kemampuannya, di atas rata-rata. Mereka juga sangat mengasihi Allah. Itu yang pentingnya adik-adik. Tidak hanya pintar, ganteng, atau pandai, tapi mereka juga mengasihi Allah loh. Nah, nama mereka itu Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Nah, nama mereka diganti. Padahal nama mereka punya arti yang bagus loh. Misalnya nih Daniel ya. Daniel artinya adalah Allah adalah hakimku. Kemudian diganti menjadi Beltsajar. Dan Hanaya itu artinya Tuhan itu baik. Lalu diganti menjadi Sadrak. Misael artinya siapakah seperti Allah. Itu diganti menjadi Mesak. Dan Azaria yang artinya Tuhan adalah penolongku diganti menjadi Abednego. Raja Babel ingin Daniel dan kawan-kawannya itu hidup seperti bangsa Babel, hidup sesuai dengan aturan orang Babel. Nah, makanannya juga enak-enak loh adik-adik. Mereka makan makanan raja yang sangat lezat, sangat luar biasa bergizi karena dimasak oleh chef yang luar biasa hebatnya. Tapi semua makanan raja itu sebelum dihidangkan di meja makan harus disembahyangi dulu di altar kuil penyembahan. Jadi diberikan dulu kepada dewa-dewa mereka sebelum dimakan oleh raja dan semua orang-orang yang ada dalam kerajaan itu. Nah, makanan yang disembahyangkan itu adalah makanan yang najis kalau dimakan oleh bangsa Israel pada zaman itu. Dan Daniel tahu hal itu. Kalau dia makan makanan yang sudah disembahyangi, diberikan kepada berhala, dia akan membuat Tuhan sedih karena itu dosa. Nah, akhirnya dia bilang sama pemimpin pengawal yang mengajarinya supaya dia boleh gak makan makanan itu. Karena dia takut membuat Tuhan sedih loh adik-adik. Awalnya pemimpin pegawai itu ragu. Nanti kalau raja tahu kamu sakit, kamu tidak sehat, atau kamu lemes, nanti saya dimarahin. Begitu kata pegawai kerajaan. Nanti saya dihukum. Aku nggak mau, takut, kata pemimpin pegawai itu. Tapi Daniel tetap bilang, dia minta hikmat Tuhan untuk berbicara kepada pemimpin pegawai itu. Dia minta pegawai itu membawakan makanan yang biasa saja, bukan yang diberikan kepada raja. Dan setelah itu, boleh menguji kami, begitu kata Daniel. Mengujinya gimana ya adik-adik? Nah, Daniel bilang begini nih kepada kepala pegawainya. Cobalah kami selama 10 hari ke depan hanya makan sayur dan air putih saja kami minum. Nah, kalian boleh lihat apakah kami masih tetap sama sehat seperti yang lain. Permintaan Daniel itu akhirnya dipenuhi oleh pemimpin pegawai. Selama 10 hari ya adik-adik, Daniel dan kawan-kawannya tidak makan makanan lezat atau minum-minuman anggur. Mereka hanya makan sayur dan air putih saja. Setelah 10 hari kemudian, bagaimana ya keadaannya Daniel ya? Wah, ternyata semua anak-anak muda itu harus menghadap Raja Nebukadnezar. Raja mau ngobrol, berbicara, berbincang-bincang tentang banyak hal kepada mereka. Tentang ilmu pengetahuan, tentang tata negara, tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin ada di dalam kerajaan itu. Tetapi adik-adik luar biasa nih. Raja melihat Daniel dan kawan-kawannya mempunyai pendapat yang jauh lebih baik dari anak muda lainnya. Jauh lebih berhikmat.
Dan dalam semua pembicaraan itu, hikmat dan pengertian Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria luar biasa. Kecerdasan mereka 10 kali lipat lebih baik dari semua anak-anak muda lainnya. Bahkan para cendekiawan istana kalah dengan mereka berempat. Wah, hebat ya adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik. Hanya karena makan sayur dan air putih saja, Daniel dan kawan-kawannya bisa jauh lebih pintar, lebih sehat, lebih bijaksana, bahkan 10 kali lipat kan tadi dibilang, dari orang-orang lain yang makan makanan yang mewah bahkan. Ya, berarti kepandaian dan pengetahuan itu bukan karena usaha kita saja, tapi sungguh-sungguh karena berkat Tuhan. Walaupun mungkin adik-adik makan juga sederhana dari makanan yang tidak mewah, tidak mahal-mahal, tapi kalau kita minta Tuhan yang berkati, Tuhan akan memberkatinya sehingga itu menjadi berkat bagi tubuh kita, kesehatan bagi tubuh kita. Juga Tuhan memberikan kita kepandaian dan kepintaran ya. Seperti Daniel dan kawan-kawannya, raja sangat terkesan loh. Ini cuma makan sayur dan minum air putih, tapi mereka bisa luar biasa. Nah, raja sangat terkesan ya adik-adik. Nah, kita belajar apa dari Daniel hari ini? Bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sebelum apapun yang adik-adik lakukan, kita harus minta Tuhan, berdoa pada Tuhan. Sebelum makan, kita berdoa. Sebelum melakukan aktivitas belajar, mengerjakan tugas-tugas PR di sekolah, tetap harus minta Tuhan yang menolong supaya hasilnya jadi jauh lebih baik ya. Adik-adik pasti mau kan melakukannya seperti Daniel. Mereka sangat mengasihi Tuhan, mereka sangat bergantung kepada Tuhan. Itu kita belajar tentang bagaimana mengandalkan Tuhan dari Daniel dan kawan-kawannya. Ya adik-adik, sekolah minggu kita, firman Tuhan kita hari ini selesai. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang baik, yang mau menolong kami. Jikalau kami membutuhkan hikmat, membutuhkan kepandaian, membutuhkan pertolongan-Mu. Kami mau belajar dari Daniel, walaupun di situasi dan lingkungannya yang sangat-sangat tidak mengasihi Tuhan, tetapi Daniel dan kawan-kawannya mau tetap percaya pada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan, dan terus hidupnya mengasihi Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan yang materaikan firman-Mu pada hari ini bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik untuk kesetiaannya hari ini mendengarkan firman Tuhan dan beribadah. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap setia ya.